Namaku Jihan. Aku merupakan siswi kelas 2 SMP di salah satu sekolah SMP di Belitang. Aku tinggal bersama ibuku, dan aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Aku mempunyai kakak yang mana sekarang dia sudah bekerja di luar kota. Seperti yang kalian ketahui, bahwa keseharianku tidak pernah lepas dari kesedihan. Setiap hari pasti ada saja yang membuatku merasa tidak berguna, entah itu dari keluarga ataupun dari teman sekolah. Bukan tanpa alasan, itu semua terjadi karena aku adalah orang pendiam yang lebih suka kesunyian daripada keramaian. Dan untuk saat ini, aku tidak akan menceritakan semua kisahku, tetapi aku akan menceritakan sebagian dari kisah yang pernah ku alami. Dan inilah ceritaku. Ya Allah, udah jam 7 anak ini. Kunci lagi, Jihan. Jihan. Ya Allah, masih tidur. Kamu ini jadi anak malasan sekali. Contoh tuh kakak kamu kemarin, dia jam segini udah bangun, malah udah bantuin ibu kerja di dapur. Kamu malah jam segini belum bangun, mau jadi apa kamu? Itulah ibuku. Dia suka membanding-bandingkanku dengan kakakku. Dia sering bilang kalau aku itu anak yang pemalas dan lambat kalau disuruh. Padahal semua itu aku kira tidak benar. Justru kakakkulah yang sering dimanjakan ibu dan jarang melakukan pekerjaan rumah. Sekolah itu biar pintar, bukan jadi jagoan. Kalau mau jadi jagoan, sama diri tinju. Apa aja mau kerjain sama anak apa yang dikerjain sama kan? Kalian apa mau? Kan kalian belum gendut, gak sadar diri lo gendut, kan? Hei Jihan, kenapa kamu? Pasti kamu dimarahin ibumu lagi ya? Ya udah, gak apa-apa, jangan dimasukkan hati. Mungkin ibumu mau kamu lebih disiplin lagi dalam sekolah. Udah yuk, masuk kelas dulu. Yang tadi itu Junita namanya. Dia teman dekatku. Ya, lebih tepatnya dia sahabatku. Karena dia merupakan orang yang selalu menyemangatiku di saat aku gak punya siapa-siapa.
Dan Junitalah orang yang berperan penting dalam ceritaku ini. Ups, kena si cupu. Maaf ya, nggak sengaja. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa tekanan yang pernah aku alami tidak hanya datang dari keluargaku, tetapi juga dari teman-temanku. Dia Indah bersama sahabatnya yang merupakan teman kelasku dan suka menggangguku saat aku sedang di sekolah. Entah apa maksudnya, dia selalu menggangguku. Ada kutu buku tuh. Kutu buku? Ngapain kamu baca buku terus? Mau jadi profesor? Heh, kalau ditanya tuh jawab. Apa-apaan kalian ini? Tiap hari membuli Jihan terus. Mau kalian apa sih? Pahlawannya datang. Ayo Feby, kita tinggal saja Jihan bersama pahlawannya. Kamu nggak apa-apa Jihan. Kita laporin aja yuk ke ruang BK biar tahu rasa mereka. Kita nggak usah, nanti masalahnya tambah rumit. Nggak apa-apa, biar mereka kapok, biar tahu rasa, nggak buri kamu terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sini masuk. Ini Pak, tadi ada siswa yang dibully dengan temannya. Siapa ini? Jihan Pak, dibully sama Aden dan Feby. Sebenarnya saya sudah lama mengetahui, tapi saya takut untuk melaporkannya. Gimana ceritanya? Ini Pak, ada buktinya. Sudah. Kalian boleh keluar dulu. Saya minta akan panggil Indah dan Feby turunkan. Ya Pak, baik. Kalian tahu kenapa kalian Bapak panggil ke sini? Nggak tahu Pak. Kalian apa kata Jihan? Tidak apa-apa. Sebenarnya tidak ada apa-apa ya. Kenapa kalian membuang bukunya Jihan? Kan cuma bercanda, ya kan? Iya, tadi cuma bercanda Pak. Bercanda loh Pak, namanya juga temennya kan. Iya. Bapak tahu mungkin tindakan kalian tidak bermaksud untuk menyakiti atau membuli teman kalian, tetapi dari Bapak pesan kalau bertindak atau berbuat itu jangan kelewatan karena bisa merusak mental dan pikiran teman kalian. Walaupun kalian tidak bermaksud untuk membulinya, tetapi tindakan kalian seperti yang kalian lakukan tadi itu dapat merusak mental teman kalian. Jika kalian pikirkan, jika kalian di posisinya Jihan, gimana? Enggak malu kalian, enggak sedih kalian jika harus dibully terus-terusan, tiap hari dibully, ya. Sekarang Bapak minta kalian temui Jihan, terus minta maaf ke Jihan dan bertemanlah baik-baik dan jangan diulangi lagi perbuatan kalian seperti itu, ya. Sudah, kalian boleh keluar.
Jihan, minta maaf ya soalnya kemarin-kemarin. Aku juga minta maaf ya Jihan. Ya nggak apa-apa kok, aku udah maaf kalian. Assalamualaikum. Oh, masuk Pak. Coba Pak, masuk Pak. Masuk Pak, duduk Pak. Gimana ya Pak? Ada apa? Ada perlu apa? Ini Ibu, yang pertama di sini saya silaturahmi. Yang kedua ingin menyampaikan bahwasannya Jihan itu kalau di sekolah sering merenung dan diam dan tidak banyak bicara. Kira-kira selain dari tekanan dari teman-temannya, apakah di rumah ada tekanan juga atau gimana? Soalnya Jihan itu kalau di sekolahan sering diam dan tidak banyak bicara. Jadi gini ya Pak ya, Jihan itu orangnya itu lelet, lambat, bangunnya siang terus, nggak pernah bantuin pekerjaan rumah. Ya umumnya ibu-ibu ya Pak ya, lihat anaknya gitu. Ibu mana yang nggak marah coba? Iya Ibu, saya tahu maksud Ibu. Lakukan seperti itu dulu untuk mendisiplinkan Jihan. Tetapi saran saya jangan yang berlebihan karena itu dapat merusak mental dan pikiran Jihan. Karena kalau Ibu ketahui di sekolah itu Jihan sering dibully oleh teman-temannya karena Jihan pendiam orangnya dan tidak suka bicara. Oh alah, begitu ya Pak. Ya emang sih Jihan itu orangnya nggak mau terbuka. Dia nggak pernah cerita Pak sama saya. Dan saya juga nggak pernah tahu kalau Jihan itu juga dapat tekanan dari sekolah. Ya kalau gitu nanti saya coba ngomong pelan-pelan ya Pak sama Jihan. Dan terima kasih Pak sudah memberitahu saya tentang hal ini. Ibu sama-sama, dan saya berharap setelah pembicaraan hari ini Ibu dan juga Jihan dapat kedepannya dapat lebih baik lagi. Dan harapan saya Jihan juga di sekolah bisa lebih baik lagi dalam belajar. Sudah Ibu, terima kasih atas waktunya, maaf sudah mengganggu. Saya izin pamit pulang dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Setelah kejadian itu, aku merasa takut. Dan yang aku pikirkan, Indah akan marah padaku. Justru sebaliknya, Indah juga Feby tidak lagi menggangguku. Dan sikapnya berubah padaku. Dan Indah dan Feby meminta maaf kepadaku. Lalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan inilah ceritaku yang menjadi hal yang tak pernah terlupakan dalam hidupku, di mana aku pernah di titik di mana aku selalu diremehkan dan dikucilkan. Sekian cerita singkat ini, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua. Tiga. Iki Mau kalian apa sih? Nah terus yang ini tiga. Pelan-pelan mulai. Tiga. Tiga.
dia udah bangun, malah udah bantu ibu di dapur. Kamu jam segini mah masih baik gitu. Contoh. Assalamualaikum. Oke, jangan lihat kamera.